Ten Hag dilansir dari Sky Sport. Lebih lanjut, Ten Hag sendiri sepertinya sampai sejauh ini masih nggak nyangka pemain seperti Messi Silgers beneran akhirnya memilih Indonesia yang berstatus tim ranking 129 ketimbang Belanda. Yap, dilansir dari OneFootball, bagi Ten Hag yang pada 2022 lalu pernah berada satu meja makan bersama Messi Silgers, yang mana tampak keduanya sangat akrab satu sama lain. Messi adalah bakat yang bagus bagi sepak bola Belanda. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Asqalani Studio guys. Oke, hari ini guys saya ada perbedaan sedikit ya, memakai baju batik Indonesia yang saya beli daripada Tamrin City. Cantik banget guys. Nah, ini saya suka banget pakai baju ini. Batik Indonesia, dia sejuk, dia punya kain mantap, adem banget, kalem guys. Nah, tengok kalau saya berdiri, dia punya corak di bawah nih, cantik. Tepi belakang, tengok. Size nih size M ya, saya memakai size M. Memang macam CEO guys, macam CEO company yang besar ya, kayaknya gitu, macam pengarah urusan ataupun Chief Executive Official. Wah, CEO ya. Terima kasih Tamrin City. Begitu banyak batik di sana, saya memilih yang ini. Mulanya saya ingin memilih yang warna merah. Cantik juga guys. Saya coba. Tetapi ini kata Bang Tengku, kita ambil biru lah. Merah kita sudah banyak. Jadi saya dengan Bang Tengku ambil nih guys. Jadi kami one set ya. One set. Jadi hari ini saya memakainya ke kantor. Memang sangat-sangat selesa ya. Oke, itu terkait dengan batik Indonesia. Terima kasih. Kalau ke Tamrin City boleh beli di sana guys. Saya akan ke sana lagi untuk mencari lagi batik-batik yang mewah banget, elegan dan juga sangat adem memakainya. Dia corak batik Indonesia nih, dia ada sesuatu yang menarik bagi kita. Dia tradisionalnya, dia punya elegan dan ala-ala koprat gitu. Banyak jenis lagi lah. Oke, kita masuk ke sepak bola. Semalam bermain FC 20, Miss Helges punya klub, melawan Manchester United, seri 1-1. Sangat menarik perlawanan ini. Dan satu-satunya pemain timnas Indonesia, Miss Helges, membawa bendera merah putih di Old Trafford guys. Berkibar ya merah putih di Old Trafford. Jadi ini yang saya ingin reaksi, review pada kali ini. Dan kita kena ikat betul-betul Miss Helges ini guys. Takut dia berubah pikirannya. Kalau dia berubah pikiran, sayang pula kalau dia tidak jadi ke Indonesia. Tapi dia sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir, sudah menandatangani MOU kalau tidak silap, dan hanya tinggal mengambil sumpah damai ini sebelum 30 ini. Dan kita doakan semoga Miss Helges dan juga Eliano Rendes ya dapat bermain dengan timnas Indonesia. Oke, yuk kita semak dulu video ini sama-sama guys. Old Trafford ya. Ini pemain yang ternama sejak bermain di Old Trafford nih. Jadi Miss Helges ini antara ternama juga lah. Yang satu ini, dan gak tahu kenapa ini tim masih kocak aja gitu. Terbaru menjamu wakil Eredivisie FC Twente di round 1 Liga Eropa, Setan Merah kembali gagal menang usai cuman main imbang 1-1. Nah, yang bikin menarik tentu saja keberadaan Messi Silgers yang sukses tampil bagus di laga ini, di mana pemainnya sebentar lagi akan menjalani sumpah WNI tersebut mampu menunjukkan kalau Indonesia beneran beruntung banget. Sebab di laga versus MU, Messi mampu tampil bagus dan mampu menjaga lini belakang Twente dengan cukup baik. Sesuatu yang akhirnya membuat Erik ten Hag pun beneran dibuat mumet di pinggir lapangan. Terlebih ya sepertinya juga sampai sekarang belum mengerti mengapa bek sebagus itu akhirnya malah memilih Indonesia. Padahal jika Messi ini sabar sebentar aja, ia pasti akan masuk ke skuad timnas Belanda. Namun apapun itu, kecintaan Messi kepada Indonesia memang mantap. Bahkan ia pun tak ragu untuk mengibarkan bendera merah putih di depan publik. Dikibarkan merah putih guys, lepas perlawanan.
Mantap. Nilai pasarnya sejak 100 miliar lebih ya. Gila nih. Beruntung yang dapat main di Old Trafford nih. Pemain-pemain yang beruntung lah kan. Datang ke situ pun menjadi pendukung pun bagus sudah. Benar-benar bisa merasa bangga, sebab pada akhirnya kita bisa melihat para pemain Indonesia tampil di liga-liga ternama Eropa. Dan setelah kemarin kita dibuat bangga sama penampilan JSS yang mampu tampil apik di Serie A, kini ada Maysil Girls, pemain yang pada 30 September nanti akan menjalani Sumpah WNI. Mampu menjalani salah satu bagian penting di balik keberhasilan FC Twente menahan imbang Manchester United di kandang sendiri. Yap, di round 1 Liga Eropa, Setan Merah dibuat frustasi oleh rapatnya barikade pertahanan Twente yang dikomandoi oleh Maysil Girls. Sempat unggul terlebih dahulu melalui Eriksen di menit 35. Namun Twente sukses menyamakan kedudukan lewat Sam Lammers di menit 68 memanfaatkan blunder Eriksen. FC Twente menyamakan kedudukan di menit yang ke-64 ya. Old Trafford guys ya. Siapa yang sudah pernah pergi sini? Kalian pernahkah menonton bola di Old Trafford nih? Siapa yang pernah? Komentar di bawah guys. Bagaimana keadaan di stadion itu? Tapi bagus lagi di GBK 80.000 ya. MU ini emang menguasai pertandingan dengan 57% possession. Dari sisi peluang, Setan Merah tercatat mampu melepas total 19 shots, tapi cuma 5 yang on target, tanpa satupun big chance, alias ya setengah peluang aja. Sedangkan Twente, meskipun cuma mampu melepas total 7 shots, tapi ada 3 yang on target, serta ada 2 big chance yang didapat. Sesuatu yang akhirnya membuat fans MU pun benar-benar makin gak habis pikir sama tim kesayangan. Sebab makin kesini, makin gak jelas aja ini tim. Iya, MU ini semakin menurun ya. Nah, ini gol MU tuh. Tapi dibalas oleh FC Twente. Yap, di laga ini tentu saja perhatian publik khususnya yang dari Indonesia pastilah tertuju pada Maysil Girls, di mana pemain yang akan menjalani Sumpah WNI pada 30 September nanti itu mampu tampil bagus ya di laga ini. Dan bahkan mendapatkan rating 7,0 dari FOTMOB. Tercatat sepanjang 90 menit ia main, Mays mampu melakukan 1 tackle sukses, 2 blok, 8 clearance, 3 heading clearance, 2 intercept, 16 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Kemudian dari sisi membantu serangan, tercatat back 23 tahun tersebut mampu mencatatkan akurasi passing sebesar 92%. Ini guys, akurat passing ya, 92% ini. Kalau gini dia punya keakurasian passingannya itu sehingga mencapai 92%. Bermakna pemain ini pemain yang bagus, punya kontrol ball dan juga akurasi passingnya itu hampir sampai ke 100% akuratnya. Jadi baiklah untuk pemain ini. Ini menunjukkan beliau punya penguasaan bola yang bagus, passingan yang bagus, dapat ide-ide yang bagus untuk melakukan passingan yang baik ya. Oke, mantap. Mengirim 2 passing sukses ke area final third dan mampu dari mendapat 49 ya 45. Yap, di laga ini Mays mampu menunjukkan kalau ia benar-benar back level tinggi, di mana ia cuma sekali aja kena gocek lawan, yakni dari Joshua Zirkzee, dan kepental saat duel fisik sama Maguire. Tapi selain itu, entah itu Garnacho, Mainu, Rashford, Bruno, Eriksen, semuanya nggak dikasih lewat. Intinya secara Garnacho pun nggak dapat lewat ya. Bagus di laga ini. Waduh lah, Maysil Girls nih. Garnacho pun sulit melepaskan diri. Mudah-mudahan dia dapat main lawan Bahrain ataupun lawan China nanti guys. Eriksen mengakui kalau lini belakang FC Twente sangat solid dan ia pun juga cukup menyesalkan timnya kebobolan dengan cara seperti itu. Kemudian Ten Hag pun juga menyoroti gimana fighting spirit para pemainnya yang tampak nggak ada gairah buat menang.
Anda bisa melihatnya, itu adalah pertandingan seumur hidup mereka. Mereka berjuang untuk setiap jengkal lapangan, dan kami tidak. Dan 99% tidaklah cukup. Anda harus memberikan 100%. Ketika memimpin laga, Anda harus menuntaskannya. Anda harus mengincar gol kedua dan menyelesaikan pertandingan. Kami harus lebih klinis dalam berbagai situasi, namun saya rasa bukan hanya itu masalahnya. Struktur tim juga merupakan masalah mentalitas. Kami sangat ambisius dan ketika memiliki ambisi, Anda harus menunjukkan performa terbaik dan membuktikannya. Hari ini, terutama di babak kedua, kami terlalu santai, terlalu berpuas diri. Kami tidak mampu menyelesaikannya. Dan sebagai sebuah tim, Anda harus menuntaskan laga. Ucap Ten Hag dilansir dari Sky Sport. Lebih lanjut, Ten Hag sendiri sepertinya sampai sejauh ini masih nggak nyangka pemain seperti Messi Silgers beneran akhirnya memilih Indonesia yang berstatus tim ranking 129 ketimbang Belanda. Yap, dilansir dari One Football, bagi Ten Hag yang pada 2022 lalu pernah berada satu meja makan bersama Messi Silgers, yang mana tampak keduanya sangat akrab satu sama lain. Messi adalah bakat yang bagus bagi sepak bola Belanda. Dan ketika melatih Ajax, ia kabarnya juga pernah meminta manajemen untuk mendatangkan Messi Silgers, yang ketika itu masih sangat muda. Maka dari itu, Ten Hag melihat Messi secara khusus adalah prospek bagus, yang bisa aja jadi gerbong Eredivisie lainnya yang merapat ke setan merah. Namun kayaknya, Messi ini udah kadung jatuh cinta sama Indonesia. Dan ia pun juga nggak ragu buat ngibarin merah putih di Old Trafford. Sehingga meskipun para tokoh sepak bola Belanda, macam Van Persie, Ron Vlaar, dan kini Ten Hag dalam tanda kutip menyarankan Messi buat mempertimbangkan lagi keputusannya, tapi Messi tetap pada pendiriannya. Dan itu sangat luar biasa kami hargai. Padulah, dikibarkan bendera merah putih di Old Trafford, guys. Sayangnya kalau dia ini lambat-lambat dikasih sumpah damai, tapi tanggal 30 kan. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya lini belakang timnas Indonesia nantinya dijamin bakal tambah keren dengan masuknya Messi Silgers. Dan jika ia dan Eliano berhasil didaftarkan tepat waktu, maka kita pun semakin pede buat curi 3 angka dari Bahrain serta China di Oktober nanti. Yap, setidaknya masuknya Messi di sektor belakang akan membuat pilihan pemain Koshin jadi lebih oke. Namun jika boleh kami berandai-andai, trio back belakang paling ideal saat ini tentu saja adalah Messi Silgers, Jesus, dan Justin Hubner dengan kiper Martin Pos, serta 2 wingback Isi Sandy dan Kelvin Verdong. Harusnya sih kita nggak perlu was-was jika diserang. Nah sebaliknya, mudah-mudahan sektor tengah dan depan kita bisa main efektif sehingga dari beberapa peluang yang didapat mampu untuk berbuah gol. So, kita nantikan aja aksi pemain timnas Indonesia khususnya Messi Silgers serta Eliano di bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan bisa didaftarkan tepat waktu dan gak ada orang-orang yang bikin ribet segala prosesnya. Oke? Oke guys, Ten Hag itu juga heran kenapa Messi Silgers memilih timnas Indonesia, membela timnas Indonesia ya. Pernah dia satu meja ngopi-ngopi dengan Messi Silgers ini. Jadi dia mengetahui bahwa Messi Silgers ini juga seorang pemain yang berpengalaman dan punya potensi yang baik di masa depan. Karena apa guys? Messi Silgers ini masih muda, umur dalam 22 tahun. Jadi begitu banyak lagi masanya untuk mengembangkan bakat yang dia ada, talenta yang dia ada. Jadi memilih timnas Indonesia, memilih untuk membela timnas Indonesia, satu pilihan yang tepat bagi saya, satu pilihan yang tepat karena beliau punya peluang yang sangat panjang dan sangat luas ke depan untuk bermain dengan timnas Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong. Insyaallah, walaupun nanti contohlah kalau ada perubahan pun kepemimpinan, saya yakin dan pasti ya pemain-pemain keturunan ini pasti akan masih lagi mereka membela timnas Indonesia dan mereka punya nasionalisme yang sangat tinggi. Bila sudah membela timnas Indonesia itu nasionalisme tinggi itu ada dalam jiwa mereka. Dan kalau dilambat-lambatkan lagi ya Messi Silgers ini untuk mengambil sumpah damai NI, kita risau juga. Kita takut juga nanti akan ada pula tim klub-klub atau negara yang menginginkan Messi Silgers ini karena potensinya melawan Manchester United bisa saja dia punya 92% daripada akurasi passingannya dan juga kalau ikut statistiknya itu tadi dia bisa menghalang beberapa serangan-serangan daripada Manchester United. Ini satu petanda bahwa Garnacho pun ya sulit untuk melepaskan Messi Silgers ini
Dan daripada defender yang dia buat, daripada pertahanan yang dia buat itu, hanya satu saja yang dia digocek oleh pemain Manchester United. Selebihnya dia semua dapat mengekang asakan itu misil gas di. Jadi kalaulah dapat bermain dengan China dan Bahrain nanti di timnas Indonesia, mudah-mudahan ya cepat prosesnya ini. Tanggal 30 mengambil Super W ini dan bisa terus untuk bermain melawan Bahrain dan China. Nah, insyaallah saya yakin, dan kalian juga mungkin punya keyakinan yang lebih lagi sebenarnya dengan kedatangan misil gas. Misil gas, Justin Nubne, Bang J, Rizky Ridho ada peluang sama-sama di situ untuk bermain. Mengikut tactical Sinteyong nanti akan ada pilihan bagi Sinteyong lah. Jadi kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan Indonesia akan menang melawan Bahrain dan China, mendapat 6 poin kedua-dua perlawanan itu, dan akan memberi peluang Indonesia lolos ke peringkat yang seterusnya nanti. Untuk bermain di kandang sendiri nanti itu saya pikir agak mudah karena jumlah penonton yang hadir ataupun fans yang datang, supporter yang datang ke GBK ya, memberi dukungan kepada timnas Indonesia melebihi 70.000 itu sangat bernilai, sangat berguna untuk memberi semangat, momentum yang konsisten yang pada timnas Indonesia dan pemain-pemain yang ada. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan like gitu, saya ucapkan sangat berterima kasih pada kalian. Tanpa dukungan kalian, saya tidak mampu berada di ruangan YouTube ini untuk berkomentar terkait dengan sepak bola ini. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.